Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita coba kembali dalam ibadah Jumat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas Injil Matius pasal yang keempat. Kita minggu lalu sudah sampai pada pasal yang ketiga, dan kita akan melihat Yesus ketika sudah mulai setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan mulai untuk melakukan pelayanannya. Tapi sebelum kita membahas, saya mau minta tuntunan Roh Kudus supaya Dia sendiri menuntun kita, hati kita dilembutkan dan firman-Nya diberitakan, memberkati kita dan banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyembah hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, sucikan kami dan ampuni kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menerima kami, buat kami jadi anak-Mu, dan Engkau berfirman kepada kami. Dengan tuntunan Roh Kudus, maka kami akan percaya, kami dimerdekakan dan diberkati. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi. Kita minggu lalu bicara Matius pasal 3, dan pada saat itu di bagian perikop terakhir dan ayat-ayat terakhir bahwa Yesus sudah lebih tepatnya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dan yang menarik, ketika pembaptisan terjadi, Yesus sebelum Dia melakukan pelayanannya, ya, secara penuh untuk jangka waktu kira-kira 3 tahun ke depan sejak Dia jadi tumbuh dewasa dibaptis itu, ya, seperti yang dicatat dalam Injil Matius. Dia pasal 4 dikatakan ayat 1, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bapak Ibu Saudari, Yesus adalah Tuhan. Tapi di balik kesempurnaannya itu, Dia juga adalah manusia. Dan di sini menarik bahwa Roh Kudus, ya, pribadi ketiga dari Tritunggal, membawa Yesus, ya, sebagai manusia yang sempurna, Tuhan sempurna, untuk padang gurun. Ini menarik sekali. Dan di situ, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, iblis bahkan mengerti bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dia juga mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Makanya dia menunggu 40 hari 40 malam Yesus berpuasa dan lapar, makanya diserang. Ya. Jadi luar biasa di sini. Sekali lagi ayat 1 berkata, Roh membimbing Yesus ke padang gurun, dan setelah 40 hari 40 malam, iblis tahu Yesus itu Tuhan, tapi dia juga tahu Yesus adalah manusia yang sempurna juga. Dicobailah Yesus. Ayat 3, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Pasti sangat bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus melihat strategi iblis di sini. Iblis itu memakai pencobaan, kalau kita lihat di ayat-ayat ini nanti, memakai pencobaan yang cukup cerdik, ya. Tapi ya tidak ada apa-apanya untuk Yesus sebagai Tuhan, ya. Di sini dikatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Bapak Ibu Saudari, iblis ini mengajukan pertanyaan yang secara otomatis berkata, engkau, dengan kata lain, engkau kan anak Allah, buat ini jadi roti. Begitu, ya. Jadi Yesus itu digodai pribadinya, digodai siapakah Dia itu, identitasnya digodai oleh iblis. Ini sama aja bilang, kamu anak Allah, buat ini, ya. Ya jelas dia anak Allah, jelas dia sangat bisa. Iblis tidak akan ngomong gitu kepada orang yang tidak bisa. Maksudnya begini kira-kira, kalau kita mau pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita itu punya kelemahan terhadap kemarahan, Bapak Ibu Saudari, ya. Tapi kita itu tidak punya masalah dalam hal keuangan. Nah, iblis kira-kira nyerang yang mana? Ya, sesuai dengan kelemahannya tentang amarah. Ya. Nah, iblis tahu kalau Yesus ini adalah anak Allah. Jadi tidak punya kelemahan. Makanya yang diserang saat itu adalah pribadi manusianya dan kepribadian Allahnya. Seperti itu. Iblis tahu bahwa Yesus itu anak Allah, Tuhan bisa mengubah batu jadi roti, bisa melakukan apapun.
sesuai dengan kehendaknya, tapi dia juga tahu dia manusia yang lemah secara biologis ya, bukan lemah secara dosa, enggak, karena Yesus tidak pernah berdosa, sempurna. Maka diseranglah dan lapar, dan di mana 40 hari di padang gurun. Jadi iblis itu tahu kelemahan kita, tahu identitas kita, ya. Seperti itu kira-kira yang strategi iblis pertama yang dia lakukan. Tapi Yesus menjawab apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudari, ini Yesus benar-benar berbicara bahwa ya memang kamu menyerang manusia badani, tapi manusia juga hidup secara rohani, ya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudari, Yesus ngomong kebenaran ini. Ingat, Yesus diserang identitas tubuh manusianya, tapi Yesus menjawab bahwa ya aku anak Allah, manusia, ya. Tapi dia juga ngomong manusia secara keseluruhan, dan ini menjadi petunjuk bagi kita. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudari, coba saya bernafas, ya. Bayangkan kita baru selesai makan, kita enak, dan kita mungkin mau istirahat setelah seharian bekerja di rumah, ya. Dan hidup kita itu ditentukan oleh makanan dan minuman kita. Tapi Yesus berkata, oh kurang. Memang dari roti dan minum, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Begitu ya Bapak Ibu Saudari, ya. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini mengingatkan kita bahwa kita harus baca, dengar firman Tuhan. Ada di mana firman Tuhan itu, mulut Allah itu? Ya di dalam Alkitab. Doa penting, persekutuan penting, puji-pujian menyembah Tuhan penting. Tapi kalau tidak pernah merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, itu sama saja maunya makan tapi nggak pernah minum air. Bisa hidup? Nggak bisa. Ya, bisa Saudari, ya. Ayat 5 dan seterusnya, saya kira bahwa bisa Saudari sudah tahu, ya. Tapi saya ingin langsung saja ke ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Apakah iblis mampu memberikan itu semua kepada semua orang, Yesus? Apakah pencobaannya itu omong kosong? Tidak, benar, karena dia penguasa dunia. Iblis itu bisa memberikan segala kekayaan, godaan, lain sebagainya, ya. Apa jawaban Yesus? Ayat 10, maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkaulah berbakti. Bapak Ibu Saudari, Yesus ini sekarang digodain tentang kekuasaan, kekayaan, gitu ya. Kerajaan dunia ini kuberikan kepadamu, ya, jika engkau sujud menyembah aku, ya. Jadi masih ingat tadi awal iblis menyerang kemanusiaan Yesus yang 40 hari 40 malam tidak makan dan berada di padang gurun. Tapi Yesus sudah melawan dengan apa? Dengan firman, ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja, dikatakan di Ulangan 6 nih, ya. Engkau dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, ya. Kalau kita lihat di ayat 5 dan 6 itu bicara tentang kekuasaan, kemampuan Yesus. Yang pertama diserang identitas, ya. Yang kedua diserang kemampuan, harus kalau kamu menjatuhkan diri, ya, kita sudah tahu, ya. Dan yang ketiga diserang apanya Bapak Ibu Saudari? Diserang tentang otoritas, ya. Yang pertama sekali identitas, yang kedua itu kuasa, ya. Kalau jatuh nggak pasti nanti ditatang malaikat, bukan tantang. Yesus pasti malaikat menyelamatkan dia, dan Yesus juga nggak akan mati pada waktu itu, belum saatnya. Tapi yang ketiga juga bicara tentang kekuasaan, gitu, ya. Kenapa sujud menyembah iblis itu salah? Walaupun iblis mampu,
Karena segala bumi dan segala isinya sesungguhnya adalah ciptaan Allah. Maka sujudnya harus menyembah kepada Allah. Iblis mencipta manusia? Enggak. Jadi perlukah menyembah iblis? Tidak. Jadi yang diberikan itu harta, kekayaan, perzinahan, barang-barang materi, itu semua adalah fana. Dan itu iblis itu nyuri, ya, yang nyiptain Tuhan. Kita hanya menyembah siapa? Pencipta. Tidak boleh menyembah yang lain. Ya, Bapak Ibu Saudari sekarang paham ya kenapa sangat kuat. Kalau di perjanjian lama ya, kitab Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya karena hanya Tuhan yang menciptakan kita. Yang lain-lain itu buatan manusia. Dan kita itu adalah ciptaan. Kita ciptaan membuat patung-patung yang ciptaan kita. Kita sembah, itu konyol. Ya, jangan sekarang bisa juga semua itu tadi kekuasaan, ya, pengaruh seperti itu. Jadi Yesus sebagai manusia itu diserang dari berbagai sisi. Bapak Ibu Saudari, Paulus jadi Ibrani 4 ayat 15 berkata Yesus sudah dicobai dalam berbagai cara, tetapi dia tidak berdosa. Bapak Ibu Saudari, kenapa itu penting? Karena Yesus itu berempati. Bapak Ibu Saudari, Paulus juga berkata, aku yang sudah menderita dapat memberi penghiburan kepada kamu yang menderita sekarang. Yesus itu empatinya nggak bohong-bohongan. Kenapa? Dia udah ngalamin 40 hari 40 malam nggak makan di padang gurun digodain. Dia memakai tubuh manusianya. Bapak Ibu Saudari, doktrin Tritunggal yang salah adalah ketika berkata, ya dia cuman ganti rupa aja, ganti badan aja. Tidak, dia sempurna manusia, sempurna Allah, dan sempurna roh, gitu ya. Atau itu hanya manifestasinya tok. Jadi Tuhan tuh ada di sana. Ini kayak jelmaan ya, bukan jelmaan yang ini ya, jelmaan seperti dalam Filipi, tapi hanya itu aja. Bayang-bayangnya saja di dunia ini. Enggak, dia benar-benar memiliki tubuh, otak, perasaan, pembuluh darah ada. Tapi dia Tuhan. Karena dia udah ngalami gitu, dia bisa berkata, pencobaan-pencobaan yang kau alami, ya, tak melebihi kekuatanmu. Iya kan Bapak Ibu Saudari, paham ya? Kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan, maka akan susah kita menguatkan orang yang berkekurangan. Kalau kita kaya terus gitu, kita bilang aja, oh ya kamu harus kaya, bekerja keras. Dia ada empatinya gitu ya, begitu. Ya, jadi Yesus adalah juru selamat yang benar-benar berempati dan merasakan. Dan paling senang Bapak Ibu Saudari kalau kita bisa cerita sama orang, dan terutama ini pribadi yang pernah mengalami semua penderitaan kita. Jadi dia jauh lebih tahu dari siapapun penderitaan kita. Ya. Nah, ayat berikutnya 12, tapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia dari Galilea. Ia meninggalkan Nazaret. Ini Danau Galilea, Bapak Ibu Saudari ya, ini Nazaret. Lalu dia naik ke atas ke Kapernaum. Nah, di sini di wilayahnya suku Naftali dan Zebulon, ya, Israel Utara, ya, yang dikenal nasihat sebagai darah kotor. Dikatakan di situ, ini dikenal, anggap aja dikenal sebagai daerah gali, ya, nggak banyak orang yang bertobat. Tanah Zebulon, tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sebagai sungai Yordan, Galilea, wilayah pasang-pasang lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Wow, haleluya. Yesus sengaja ke tempat yang banyak penjahatnya. Kenapa? Karena terang bersinarnya di gelap. Kalau kayak gini nih Bapak Ibu Saudari, ini saya kasih contoh nih. Ini lampu ya, lampu senangannya Judah. Ya terang menyinari wajah saya. Tapi kalau bayangkan kalau ini gelap, ini semua gelap dan itu bersinar, wah, semua orang bisa lihat seperti itu. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Dia jadi terang di tempat yang gelap, ya. Ayat berikutnya
Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 16, dan ketika sedang berjalan menyusuri danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bapak Ibu Saudari, kita sudah sering mendengar ini ya, Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi di zaman Yahudi dulu, kalau ada seorang rabi datang terus memanggil anaknya, ayo ikut aku, orang tuanya akan gimana? Wah, akan senang banget. Wah, anak dipilih untuk belajar Taurat. Terus nanti dalam Yahudi itu, Bapak Ibu Saudari, sistemnya satu-satu kalau ikut rabi jalan itu. Ya. Maksudnya nggak hanya terbatas jumlah, tapi ada kedekatan. Misalnya dia muridnya 2 ya, dia akan jalan 1 orang, terus juga ngomong berjalan kemana-mana, lihat dia gimana, ngapalin Taurat seperti itu ya, rabi dengan muridnya. Makanya di ayat ini juga terjadi ya di Yakobus dan Yohanes. Di ayat 21, 22, 21 akhir, Yesus memanggil mereka dan mereka serta meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ayahnya apakah kaget? Enggak. Bapak Ibu Saudari, entah gimana, apakah mereka sudah tahu Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus punya kuasa. Ya, dan yang kalau dalam tradisi Yahudi, rabi-rabi normal aja bisa manggil, oh monggo diambil aja gitu ya. Ini Yesus lebih luar biasa, dahsyat, sempurna daripada rabi-rabi. Jadi nggak ada masalah ayah orang tuanya itu. Makanya nggak pernah dikatakan di Alkitab, wah dieret-eret ke nomor, gimana ini dengan nelayan kita menangkap ikan kita gimana? Enggak. Tradisi Yahudi begitu. Wah, pergi aja. Bayangin Bapak Ibu Saudari, Anda ini orang tua dan punya anak dan Anda tidak bisa membiayai dia kuliah. Tiba-tiba orang datang, ikut aku, tak kasih uang kuliah. Ya mungkin kita perlu tahu itu siapa ya, tapi kita seneng banget kan, percaya ini. Kasih beasiswa. Nah, di konteksnya Yahudi terlebih dahulu, zaman dahulu itu normal sekali gitu. Tapi biasanya jarang yang mengambil orang-orang yang tidak berpendidikan, termasuk nelayan ikan ini gitu ya. Masih ingat Bapak Ibu Saudari, nelayan ikan, pemungut cukai, terus siapa lagi, pelacur, itu murid-murid Yesus dan wanita yang setia. Itu yang dipanggil Yesus jadi muridnya ya. Nah, Petrus, Andreas bersaudara, Yohanes, Yakobus ya, anak Zebedeus ya, mereka juga nelayan, dipanggil dipilih yang sederhana, dan itulah yang dilakukan Yesus. Masih nyambung ya, pasal 1, Yesus lahir di kandang wedus ya, lahir di kota cilik, pelencit ya. Yang kedua apa kemarin? Silsilah ya, silsilahnya juga pasal 1 masih pasal 1, silsilahnya dari wanita jalang, wanita nakal ya, orang-orang berdosa, dan silsilah itu nggak boleh ada perempuan, disebutin perempuan. Yang jalang ada 3 lagi, Rahab, Tamar, dan Zinah ya, Betseba, dimasukin daftar keturunan ya. Dan pasal 2 bicara juga tentang orang Majus dari timur ya, yang datang ya menyembah Yesus. Orang-orang berpendidikan itu datang menyembah Yesus yang lahir di palungan kandang hina, kandang wedus itu ya. Iya. Dan dia berhadapan dengan raja dunia Herodes. Tapi Yesus, raja alam semesta itu, malah justru memilih lahir di kota Bethlehem sing cilik pelencit ya. Lalu pasal 3 Matius tentang Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan untuk Tuhan, dan Yesus dengan rendah hati Tuhan Maha Tinggi itu minta dibaptis. Pasal 4 sekali lagi di murid-muridnya, Yesus milih siapa yang sederhana-sederhana. 1, 2, 3, 4 pasal ini punya tema yang sama, pelayanan kerajaan Allah ya kan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Itu jungkir balikkan apa yang disenangi dan diakui oleh dunia. Di pasal 4 ayat 18 sampai 22 ini kita melihat lagi. Nah, perikop terakhir, Yesus setelah milih murid-muridnya ya, yang pertama tadi,
berkeliling ke seluruh Galilea. Ya muter-muter itu aja, Ibu Saudara ya. Ingat meninggalkan Nazaret setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, kemudian naik ke utara ke Kapernaum, sebelahnya itu apa? Danau Galilea. Dan dia muter-muter di situ mengelilingi Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya di rumah-rumah ibadat sinagoge ya. Seperti itu. Jadi terutama sejak Israel dijajah, orang-orang Yahudi itu juga punya kayak tempat-tempat sendiri untuk membaca Taurat ya, untuk istilahnya rabi-rabi muridkan murid-muridnya seperti itu di situ, dan berdialog. Nah, biasanya mendengarkan pembacaan di gulungan itu ya, dengerin semua seperti itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria bagian utara, Bapak Ibu saudara, lebih utara lagi dari mana? Dari Kapernaum itu terdengar. Kenapa? Karena Yesus ini strategis banget memilih tempat di mana orang-orang itu berkumpul, tempat religius di sinagogi ya, dan memberitakan Injil Kerajaan. Dan gak cuma itu, dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, setelah dengar bahwa dia itu memberitakan Injil Kerajaan dan juga melenyapkan penyakit, menyembuhkan orang, maka datanglah orang berbondong-bondong kepadanya. Ayat 24, keadaan menderita penyakit, sengsara, kerasukan, ayan, lumpuh, Yesus menyembuhkan mereka. Ya, luar biasa. Masih ingat Bapak Ibu Saudari, ini di mana? Daerah Zebulon Naftali, ya, daerah gelap, peteng, gali. Yesus ke sana. Luar biasa. Bayangkan aja dia kayak mungkin hamba Tuhan yang mungkin luar biasa, dipakai Tuhan, mungkin kaya kali, tapi dia memilih melayani di kandangnya gali di Jogja, daerah kampung-kampung tertentu yang pencuri penjahat semua, dia datang ke situ. Belum ke Yerusalem, nanti ada ceritanya sendiri ya, seperti itu. Maka setelah apa? Setelah ke utara, ke tempat para gali-gali itu, setelah memilih orang-orang tidak berpendidikan seperti Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes anak Zebedeus, dan kemudian memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang di situ, di tempat-tempat gali-gali itu tadi, kegelapan itu tadi, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, nah dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari orang seberang Yordan. Bapak Ibu saudari, ini signifikan sekali. Ingat, orang-orang Yerusalem Yahudi asli malas banget hubungan dengan orang Samaria dan lain sebagainya. Dan daerah-daerah Galilea, mereka merasa gitu. Tapi melihat mujizat itu, orang-orang yang di daerah Yerusalem lari ke utara, ke tempat-tempat yang gali ini supaya disembuhin. Luar biasa ya, Yesus pakai semua cara ini, pakai yang rendah, yang gali, yang jijik, yang hitam. Jadi di dalam kegelapan dia jadi terang di situ. Haleluya, haleluya. Saya bersyukur kita dapat menyelesaikan Matius pasal 4. Sampai jumpa minggu depan di Matius pasal yang kelima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.